Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Intan Hidayah dari Sosiologi 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang teori kritis dari tokoh Erich Fromm tentang eksistensi manusia atau humanisasi. Berikut adalah biografi dari Erich Fromm itu sendiri. Nama lengkapnya adalah Pinkas Fromm, yang lahir di kota Frankfurt am Main, Jerman pada 23 Maret 1900. Ayahnya adalah seorang Yahudi Ortodoks dan introvert. Ibunya adalah seorang energik, narsistik, dan impresif. Erich Fromm pada usia 12 tahunnya memiliki suatu pengalaman yang mengubah cara pikirnya dan menjadi traumatik berkepanjangan. Pada usia 12 tahun itu, Erich Fromm melihat seorang wanita yang berusia sekitar di atas dirinya itu melakukan bunuh diri. Padahal wanita itu adalah seorang wanita yang cantik dan berbakat. Ia juga menyukainya. Namun wanita ini melakukan bunuh diri itu dengan alasan bahwa ia tidak ingin terpisah dengan ayahnya yang saat itu sudah meninggal dunia. Jadi ia juga menyusul ayahnya untuk mengakhiri hidupnya. Pada tahun 1926, Erich Fromm menikah dengan istrinya yang bernama Annis Freeman, yang seorang psikoanalisis. Pada saat itulah Erich Fromm juga menjadi seorang psikoanalisis. Ia dan istrinya membangun sebuah klinik pribadi di Heidelberg untuk melakukan berbagai keilmuan dan menciptakan beberapa buku serta melakukan penelitian. Pada tahun 1974, ia bersama istrinya pindah ke Swiss dan menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang hampir 80 tahun pada 18 Maret 1980. Berikut adalah riwayat pendidikan dari Erich Fromm. Pada tahun 1918, ia menempuh studi ilmu hukum di Universitas Heidelberg, Frankfurt. Pada tahun 1922-nya, ia melanjutkan studi kedoktorannya dengan universitas yang sama sehingga mendapat gelar doktor psikoanalisis. Erich Fromm berguru pada penganut paham Sigmund Freud yang ternama seperti Hans Sachs dan Theodor Reich. Pada tahun 1945 sampai 1947, ia menjadi doktor guru besar di psikologi di Universitas Michigan, Universitas Yale, Universitas Meksiko, dan New York. Berikut adalah eksistensi yang pada hakikatnya manusia itu dimiliki. Erich Fromm membaginya ke dalam 4 dualisme dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang sekaligus. Manusia itu memiliki sifat seperti binatang, yaitu di mana manusia untuk bereproduksi, untuk melakukan makan, minum, kebutuhan biologis, kebutuhan fisiologisnya, dan juga merupakan hal-hal wajar untuk melakukan kehidupannya seperti makhluk binatang pada umumnya. Namun manusia sekaligus manusia, yaitu di mana dia memiliki kelebihan daripada binatang. Manusia itu memiliki sifat di mana ia menyadari tentang kebutuhan kesadaran diri. Manusia mampu berpikir, memiliki perasaan lemah lembut, memiliki rasa cinta, memiliki kasih, perhatian, tanggung jawab, dan memiliki integrasi. Selain itu, manusia merupakan makhluk yang bebas dan memiliki norma dan nilai yang dipegang dalam kehidupannya. Berikutnya, manusia hidup sekaligus mati, di mana manusia merupakan makhluk yang menyadari bahwa suatu saat ia akan mati. Namun, Erich Fromm di sini menjelaskan bahwa manusia tidak melakukan usaha sesuai dengan fakta. Fakta mengatakan bahwa manusia akan mati. Namun, manusia lebih condong kepada usaha-usaha untuk kehidupannya di dunia saja. Sedangkan usaha-usaha untuk di kehidupan selanjutnya yaitu akhirat, manusia cenderung lebih sedikit melakukannya. Manusia kadang mengingkari bahwa ia akan segera mati. Mati tidak bisa diprediksi, namun manusia itu lebih menyatakan bahwa mati akan jauh dengan dirinya. Sedangkan faktanya
kematian itu tidak bisa kita ketahui sebagai manusia. Tentu kita juga harus memiliki bekal dalam kehidupan selanjutnya. Selanjutnya adalah manusia sempurna sekaligus tidak sempurna. Manusia mampu mengonsep realisasi dalam dirinya bahwa ia merupakan makhluk yang sempurna daripada makhluk lainnya. Namun dari kesempurnaan itu, ia juga memiliki keterbatasan dalam mencapai kesempurnaan, di mana manusia memiliki keterbatasan dalam fisik dan dalam cara berpikir. Manusia yang berikutnya, manusia yang sendiri sekaligus ingin bersama. Manusia menyadari bahwa manusia memiliki pribadi sendiri, di mana ia ingin hidup mandiri, hidup tanpa membebani orang lain, tanpa membebani lingkungan sekitarnya, mampu menciptakan sesuatu secara sendiri. Namun, manusia juga menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu berasal dari kebersamaan, berasal dari sosialisasi dan interaksi dengan manusia lainnya. Dari kebersamaan itu maka terciptalah suatu kebahagiaan dan rasa aman dalam diri manusia sebagai makhluk sosial tadi, di mana manusia memang akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bantuan dari manusia lain. Namun ini merupakan dilema dalam diri manusia, di mana ini menjadi dilema yang menjembatani dualisme ini. Kemudian yang berikutnya adalah manusia. Dari keempat dualisme tersebut dikatakan bahwa keempat ini merupakan kondisi dasar dari eksistensi manusia. Fromm menekankan pemahaman terhadap jiwa manusia harus berdasarkan dengan analisa tentang kebutuhan yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensi manusia tersebut. Manusia itu bisa memiliki dua cara untuk menghindari terjadinya dilema eksistensi. Bahwa dilema eksistensi itu manusia itu sulit untuk menyeimbangkan dirinya dalam eksistensi yang berbeda. Caranya yang pertama adalah menerima otoritas dari luar, di mana manusia menerima bahwa dirinya harus tunduk dengan kebijakan, tunduk menjadi abdi dari penguasa negara untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman terhadap dirinya. Yang kedua, caranya adalah dengan bersatu dengan orang lain dengan semangat cinta dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Hal ini lebih kepada kolaborasi atau saling kerjasama antar manusia. Selanjutnya adalah dikotomi eksistensi manusia. Bagi Fromm, dikotomi eksistensi manusia ini merupakan suatu yang bermasalah dan harus diatasi, namun untuk mencari penyelesaiannya itu sulit dilakukan. Fromm memberikan contoh di berbagai bidang seperti kerja, agama, pemerintahan demokrasi dituntut untuk pengakuan dan mempertahankan status quo. Itu merupakan salah satu bidang yang masyarakat itu suka untuk melakukan banyak kerja dan untuk mendapatkan dari adanya pengakuan lingkungan sekitar. Ideologi manusia itu dikemukakan oleh Marx dan Freud, yaitu bukan penggambaran realitas sesungguhnya, namun akibat ketidakberdayaan manusia. Dari sinilah Fromm membedakan dikotomi eksistensi manusia itu menjadi dua modus eksistensi, yaitu to have. Yang pertama, to have itu menjelaskan setiap orang memiliki kecenderungan untuk menguasai, memiliki, mengendalikan objek. Artinya di sini manusia lebih memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang, suatu kekuasaan, suatu apapun itu dalam dunia yang menjadikan dirinya itu memiliki nilai tinggi atau memiliki nilai lebih dari manusia lain untuk menyadarkan bahwa dirinya berharga. Jadi di sini lebih kepada pengaruh itu seperti di mana manusia ingin berlomba-lomba untuk mencapai juara, di mana manusia berlomba-lomba untuk bekerja dan mendapatkan harta. Itu merupakan hal-hal yang dilakukan ketika manusia menjadi to have atau memiliki barang. Dari sinilah manusia
diberikan suatu penyelesaian oleh Fromm dengan menjadi atau to be. Konsep to be di sini merupakan kebalikan dari gambaran kepalsuan. Gambaran yang mengatakan bahwa manusia itu akan berharga ketika memiliki suatu barang, ketika memiliki suatu jabatan, ketika memiliki suatu penghargaan. Namun di sini manusia lebih ditekankan untuk memiliki potensi untuk menambah pemahaman mengenai realitas dirinya sendiri, untuk memahami bahwa manusia itu memiliki kelebihan dalam dirinya sendiri. Dengan kesadaran penuh, melihat kebenaran secara objektif, memahami realitas secara real, maka sikap menjadi lebih diutamakan. Ketika kita menjadi, maka kita lebih mengutamakan kepada hal-hal yang berbau untuk memberikan sesuatu kepada lingkungan sekitar, bukan memiliki dari hal-hal lingkungan sekitar. Ini lebih kepada seperti memberikan ilmu, memberikan pemikiran, memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kesimpulannya, dari pemikiran dan perhatian Fromm itu ditujukan kepada permasalahan yang ada di sekitar eksistensi manusia. Ia mengamati bahwa manusia di abad 20-an ini hidup di tengah masyarakat yang sakit. Menurut Fromm, ideologi hadir dikarenakan dikotomi eksistensial yang tidak mampu ditinggalkan secara pribadi baik dalam tindakan maupun pemikirannya. Manusia berusaha mengatasi hal ini dan terimplementasi dalam karakter orientasi yang diinginkan. Manusia akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupannya dengan karakter yang dia miliki, dengan nilai dan norma yang dia anut. Fromm juga menyebut masyarakat sempurna dengan sebutan sosialisme komunitarian humanistik. Ini merupakan masyarakat yang digambarkan masyarakat yang equilibrium atau stabil. Itu penjelasan dari saya tentang teori Erich Fromm, yaitu konsep humanisasi atau eksistensi manusia. Untuk pengimplementasiannya saya akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.